Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Para ibu bapak ikhwatu iman undangan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita harus jadi hamba Allah yang paling bersyukur karena demikian nikmat yang luar biasa yang tiada terhingga. Tiap detik, tiap menit, tiap saat, dimanapun kita berada, kapanpun, sedang apapun, tidak lepas dari nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga mudah-mudahan majelis kita ini juga bagian majelis yang mendorong kita jadi hamba Allah yang bersyukur. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para ibu, para bapak yang dimuliakan Allah, kita meneruskan hancak garapan masih di bab al-adab ma'al khalqi. Bagaimana kita beradab, berakhlak kepada makhluk yang sudah kita mulai dalam pembahasan. Bagaimana kita punya akhlak, punya adab kepada orang tua, kemudian diteruskan kepada anak-anak kita, lalu kepada saudara-saudara kita. Lalu minggu kemarin bagaimana adab etika suami istri, di mana di sana juga digambarkan adab suami istri juga bagaimana berkait dengan hak dan kewajiban. Nah sekarang Bapak Ibu sekalian, kita masuk al-adab ma'al aqarib. Bagaimana kita berakhlak, beradab kepada karib kerabat. Karib kerabat kan sudah jadi bahasa kita ya Bu ya. Karib kerabat gitu. Sahabat karib, aqarib qarib. Bapak Ibu sekalian, kita sebagai seorang muslim wajib memiliki akhlak adab yang bagus kepada karib kerabat, sebagaimana adab akhlak yang baik kita tunjukkan kepada orang tua, ibu dan bapak, kepada anak-anak kita, kepada juga saudara kita, kepada paman dan bibi kita. Demikian juga kita wajib beradab kepada mereka sebagaimana adab kita kepada orang tua kita.
kita wajib menyayangi mereka, menghormati mereka, menghormati yang besar, menyayangi yang kecil. Kalau karib kerabat sakit, kita juga menengok, mendoakan. Kalau mereka membutuhkan, kita juga bantu. Lalu kita juga menyambungkan tali silaturahmi kepada mereka. Walaupun mungkin ada di antara mereka yang memutuskan, silman kotoaka, gitu, tepungan nu atah anjang, tepungan nu atah anjang, ulah sarwana silman kotoaka, sambungkan silaturahmi kepada orang yang memutuskan. Pak, Bu, bager kanu bager mah biasa, nggak perlu perjuangan. Silaturahmi kanu sok nganjang nggak perlu perjuangan. Baik kanu baik mah normal, tapi bagaimana kita tetap baik kepada orang yang jelek? Bagaimana kita memberi kepada orang yang kikir? Bagaimana kita someah kepada orang yang sombong? Bagaimana kita berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat? Nah, agama teh eta apa? Kalau kita sudah mampu membalas air tuba dengan air susu, itu tanda kita bersilaturahmi. Pan Bapak Ibu, silaturahmi teh tilu. Satu, silaturahmi teh membalas kebaikan dengan kebaikan. Isolun ma'am kana minal khair wadabun ma'am kana minas syar bihasbi toqah. Silaturahmi teh menyambungkan kebaikan, menolak kejelekan sesuai kadar kemampuan. Barudak sarolat heula, Bapak sedang silaturahmi, nyambungkeun ka nyaah. Gening ieu mah permainan teh aya judian. Awas dan teu cenah ieu mah ngan ku batuk, ngan dicurat-coret wajah pan aya banyak nu eleh di itu. Ibu larang, ibu sedang silaturahmi, da moal sadar sorangan. Itu silaturahmi teh menyambungkan kejelekan, mencegah, menyambungkan kebaikan, mencegah kita sedang silaturahmi. Bapak tuh geus subuh gugah sok salat heula, kudu nama tahajud ya. Ibu sedang silaturahmi. Yang kedua makna silaturahmi, nah Bapak Ibu yang ini silaturahmi teh silman kotoaka, berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat. Kan gitu dalam Al-Qur'an. Bapak Ibu sekalian, teruslah berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat, sehingga antara kita dan dia seperti tidak ada apa-apa. Ka'annahu waliyun hamim. Hese teu Pak, mana silaturahmi yang kedua? Hese teu? Hese. Boro-boro kabatur kasalaki ge sakapeung mah keur kehe. Di agama teh hadir di sana Pak. Gitu, harus mendidik nafsu teh. Nah yang ketiga silaturahmi itu Bapak Ibu maknanya apa? Nyambungkeun akidah ibadah. Si Kan'an tidak disebut nama Nabi Nuh, padahal secara nasab Kan'an bin Nuh. Kenapa? Kata Allah, innahu laisa min ahlik. Kan'an itu bukan anakmu. Innahu amalun ghairus sholih. Sabab si Kan'an mah beda amalnya denganmu. Jadi kalau orang tuanya muslim, anaknya tidak Islam, putus silaturahmi. Kalau orang tuanya ahli ibadah, anaknya tukang maksiat, putus silaturahmi. Orang tuanya sok adan, budakna edan, putus silaturahmi. Orang tuanya ahli ngaji, budaknya bandar ekstasi, putus silaturahmi. Itu Pak.
Nah itu puncak silaturahmi. Makanya kenapa kita wajib mendidik anak. Anak kita wajib paham agama supaya silaturahminya terus nyambung. Menyambungkan rahim. Rahim itu kasih sayang yang kalau kita pelihara sampai surga itu. Gitu. Nah, Bapak Ibu, makanya di sini termasuk adab pada aqorib itu makna silaturahmi yang kedua. Kita tetap berbuat baik kepada karib kerabat yang mungkin mereka mah tidak baik kepada kita. Jangankan yang baik, nu bager teh dipilihan dulur nu bager, dulur nu teu bager mah udah. Gitu. Kan ibu, bapak kita punya emang, punya bibi. Mungkin punya kapi adik, kapi lanceuk. Iya kan? Punya misanan. Itu jangan pilih-pilih siapapun mereka, tetap kita harus menyambungkan silaturahmi. Anu ieu mah ulah dikirim, urang manehna ge koret. Udah. Nah, itu adab. Itu piraku Bu, dia kita memberi kebaikan, dia memberi sikap jelek. Piraku ku urak dihadean terus, manehana ngabalas jelek terus Pak. Gitu. Da manusia mah masih punya pikiran ya Pak ya. Tinggal kitanya jangan pernah bosan. Makanya dalam hadis Allah mah tidak akan pernah bosan memberi pahala hatta tamallau, sehingga kita bosan beramal. Sok rajin kumaha ku Allah mah disiapkeun pahala. Yang jadi masalah kita na sok bosenan. Urang mah sura seuri ka manehna mah geus tara seuri makana najis teuing kudu nggak boleh Bu, selamanya nggak baik buat kita, jelek kalau dia jelek buat diri. Nah ini Bapak Ibu sekalian. Nah termasuk Bapak Ibu sekalian berlaku lembut kepada mereka. Berlaku lembut. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Satu berdasar. Ini keterangan-keterangan baik dalam Quran maupun hadis. Satu dalam Quran, umpamanya Allah menyatakan, wattaqullaha, bertakwalah kepada Allah. Takutlah kepada Allah, alladzi tasaaluna bihi, di mana kalian senantiasa meminta kepada Allah, wal arham, termasuk sambungkan tali silaturahmi. Ini Pak jelas hukumnya wajib. Wa ulul arham itu, dan yang memiliki ikatan rahim, ba'duhum aula bi ba'din fi kitab. Ini mesti kita perlakukan dengan baik, sebagian mereka dari sebagian yang lain. Hati-hati, jangan berubah sikap. Kalau usaha kita maju, jabatan kita naik, karena ya Bu ya, namun usaha maju sorat rada beda, nada teh, sikap rada beda gitu. Ya di jalan kayak pengen ditanya, weh lah. Iya. Makanya kata Allah, fahal asaitum ing tawallaitum ang tufsidu fil ardi wa tuqatta'u arhamakum. Kenapa kalian berpaling? In tawallaitum, kalau kalian berkuasa, an tufsidu fil ardi, kalian jadi merusak di muka bumi. Apa yang dimaksud merusak? Merusak ini sanes ngaruksak tatangkalan. Sampai longsor, sampai banjir, eta ge meruksak gitu. Tapi meruksak kalau kita baca dalam tafsir tufsidu fil ardi, meruksak itu takmikun anil iman, melenceng dari iman. Kalau orang sudah tidak mau iman, tidak beriman, dia tidak punya pedoman aturannya hawa nafsu gitu ya, makanya itu meruksak gitu. Jadi lepaskan dan jadi merusak itu, agama itu takmikun. Kalau orang sudah tidak mau iman, rusak. Kenapa?
Karena nanti hawa nafsu yang akan dijadikan Tuhan. Ara'aita manittakhadha ilahahu hawa. Apakah engkau tidak memperhatikan ada orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan? Biasanya kalau tidak terkendali, jauh dari agama, nggak paham Pak, tadi robah, punya kekuasaan itu jadi merusak. Nah, merusak itu begitu Pak. Kalau sudah tidak punya pedoman, alam raya juga rusak Pak. Itu rusak. Itu ya. Yang kedua, watu qata'u arhamakum, awas gara-gara kalian punya jabatan, punya kuasa, jadi sombong sampai silaturahmi terputus. Yang tadi jadi robah suara Pak, jalan oke jadi beda, boga kuasa mah. Makanya dalam surat Bani Israil, wala tamshi fil ardi marah, nggak boleh berjalan di muka bumi dalam keadaan sombong. Jalan sombong teh kumaha? Ada sahabat Bapak Ibu lagi perang, nuju perang, kan perang baheula mah 1 lawan 1 gitunya banyak, hadapan. Perang ayeuna mah Pak bisa jarak jauh. Itu yang kemarin pemimpin Hamas, Harokah Muqawamah Islamiyah, Yahya Sinwar yang syahid itu Pak. Itu kan kakinya sudah luka, tangannya sudah potong satu. Dia hanya bisa melawan dengan tangan yang kayu dilemparkan, itu pakai drone musuh Israel. Jadi sekarang mampu jadi ngirim drone jarak jauh itu bawa senjata drone-nya. Jadi orang pinter Yahudi itu dalam Quran sama gitu. Dia hanya begini saja. Itu kan ada videonya. Luar biasa Bu. Gitu ya. Jadi nilai keberanian Pak. Gitu. Jadi hidup itu dihadas hidup kalau mempertahankan kebaikan, itu hidup. Gitu. Ish kariman awmut syahidan. Hidup mulia atau kenapa Bu hidup mulia? Karena lahir juga sudah mulia. Walaqad karomna Bani Adam. Kami memuliakan anak Adam. Mulia dengan apa kita? 2 apa mulia? Ketika lahir itu mulia. 1 bersih dari dosa, yang kedua bertauhid. Karena kita tidak menganut dosa warisan. Walaupun anak itu lahir dari orang tua haram jadah, nu haram jadah budak atau kolot. Tapi sok jadi kabudak, budak haram, budak mati apal naon. Itu Pak. Makanya itu. Yang kedua itu Pak sudah bertauhid. Kapan? Nah, surat Al-A'raf 172 itu. Alastu birob qalu bala. Makanya kullu mauludin yuladu fitrah, setiap yang itu suci ini 2, tidak berdosa dan bertauhid. Makanya walaqad karomna Bani Adam, mulia. Makanya tugas hidup mah 1, bagaimana mempertahankan kemuliaan. Itu Pak tugas hidup mah. Terlahir mulia, hidup mulia, pulang kalau bisa lebih mulia. Gitu. Ulah di modalan mulia, ari balik hina. Budak teh usaha di modalan, boro-boro untung modal nage, rugi atuh. Sama Pak. Ini juga gitu. Makanya hidup mah mempertahankan kemuliaan. Makanya jauhi yang haram. Kalau menjauhi yang haram jadi suci. Makanya kota Mekah disebut kota, karena di Mekah yang haram-haram kita mampu jauhi. Makanya haram itu dekat dengan harum. Haram marokna dipatah, haruma didoma. Kalau orang mampu menjauhi yang haram, hidupnya akan harum. Gitu. Langgar yang haram pada saat itu juga jatuh kemuliaan. Jangan nunggu lama Pak. Gitu. Tertangkap KPK korupsi, pada saat itu juga jatuh kemuliaan. Nah Bapak Ibu sekalian, balik lagi, jadi hati-hati jangan robah. Gitu. Tadi jalan sombong itu kumaha Bu? Jalan sombong itu ada sahabat waktu perang, jalan nantang gitu.
gitu. Dia sambil menghunus pedang. Kata Rasulullah, innaha lamasyiatus syaiton. Jalan seperti itu jalan setan. Lamun hayang apa setan ke lempang eta anu jalan bara gagah bara gegeh anu kitu teh eta teh setan ke lempang. Illa fi mithli hadzal mawatin. Iwati dina saat perang jalan model kitu boleh. Makanya kenapa anak-anak Palestina itu berhadapan dengan Israel itu walaupun hanya pakai batu mereka itu memang begitu. Di hadapan musuh Allah itu harus memperlihatkan izzah, walillahil izzah, walir rasul, walil mukminin. Kemuliaan itu milik Allah, milik Rasul dan orang yang memegang kebenaran itu punya izzah. Izzah, kemuliaan. Nah ini Pak. Ya, jadi jangan sampai gitu punya jabatan jadi jalan pemutus silaturahmi gitu Pak. Terkadang orang kalau dekat dengan pejabat kabawa bangga abi mah WA-an sareng wakil menteri pendidikan oke. Berarti urang ya. Kalau ada sagrup abi mah. Nah, orang Tasik Pak, orang Bungur Sari, namanya sim kuring ngawas di Bungur Sari. Nah, cakat lembur Ustad Atib. Gitu. Beres teh jam sabaraha? Di ditu teh pokona mah jam genep lebih 20. Makana eta Pak kelebihan motor. Nah, Bapak Ibu sekalian. Allah menyatakan kemudian fa'atizal qurba haqqahu wal miskin wabnas sabil, maka berikanlah kepada karib kerabat haknya. Ini karib kerabat, wal miskin orang miskin, wabnas sabil. Dzalika khairul lil ladzina yuriduna wajhallah. Hal seperti itu berlaku bagi orang yang benar mengharapkan keridhaan Allah. Orang yang memperhatikan karib kerabat, faulaika humul muflihun. Mereka yang berbahagia. Bu, kalau karib kerabat sekarang mah biasanya sok dibengket lamun lebaran teh silaturahmi kubani. Iya kan? Silaturahmi keluarga besar Bani Adam. Salam dunia. Ya iya seueur teuing. Bani apa gitu Pak? Leres teu? So, ibu bahkan punya baik dari umpamanya suami ataupun dari pihak istri Pak. Iya, ya Bani Hasan. Kan ayeuna masuk aya grup ya kan? Grup family Bani naon gitu Pak. Leres teh. Biasanya gitu. Ibu mungkin ada lebih jauh sampai sabara generasi gitu. Nu masih araya, nu masih nyambung, nu masih kenal. Itu bagus, ini diperintah gitu ya, yang menyambungkan silaturahmi, memberikan perhatian kepada karib kerabat. Kalau yang minggu kemarin kan masih saudara dekat Pak, eta maka emang kabibi, di mana ke saudara kakak adik memperlakukan mereka seperti memperlakukan orang tua, memperlakukan anak mereka seperti memperlakukan anak-anak kita, itu kan gitu. Kalau ini mah agak jauh, tapi masih ada pertalian. Kan kemarin di antara kewajiban Bapak Ibu yang hidup kepada yang mati, kewajiban berbakti kepada orang tua kan tidak ada berhentinya. Gitu. Jangankan mereka masih hidup, sudah meninggal juga ada. Caranya bagaimana kalau sudah meninggal berbakti kepada orang tua, menyambungkan silaturahmi dengan karib kerabat mereka, dengan sahabat mereka, kenalan mereka, itu Pak. Makanya nilainya besar. Kalau persahabatan Bapak Ibu yang diikat karena tali yang tidak ada tarik dalah, kemudian itu nyambung dari orang tua, itu pahalanya lebih besar daripada yang sudah bersaudara. Gitu Pak. Jadi
Kan orang tua menyambungkan, kita mah meneruskan. Gitu. Orang tua perintis, kita pewaris. Gitu. Ya, jadi lamun tos jadi kasayan ulah lepas mana nama gitu Pak. Kan bersilaturahmi itu jangan lepas gara-gara orang tua kita meninggal. Makanya bagus kalau ada bani kemudian silaturahmi, itu bagus Pak. Itu. Nah, kemudian innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah menyuruh adil, berbuat baik, wa ita idil kurba. Nah, ini kan berbuat baik kepada kerabat. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidayni ihsana wa bidzil kurba. Gitu ya. Beribadah kepada Allah, jangan musyrik, berbuat baik kepada orang tua, juga kepada kerabat. Bahkan karib kerabat, ibu bapak ini wajib berbuat baik sampai ketika ada pembagian waris. Karib kerabat termasuk ahli waris bukan? Bukan, tapi kalau mereka hadir maka bagusnya mereka diberi. Kalau di Jakarta namanya uang dengar. Namun di urang namanya apa? Naon namanya teh? Naon Pak? Jadi bahasa Sunda mah teu kenging mila. Jadi maknanya dalam Islam itu perasaan saja diperhatikan. Walaupun dia bukan bagian ahli, ai batur karenging manyangan ieu melong. Teu aya candakeun Pak. Orang Islam itu perasaan itu diperhatikan. Itu. Ya pasihan we sawajarna. Sok kanggo meser kulkas. Meser pulsa, meser baso gitulah. Wa idza hadarul kismata ulul kurba, kalau pada saat pembagian warisan hadir siapa? Ulul kurba, karib kerabat, wal yatama, anak yatim, wal masakin, orang miskin. Kalah diunang atuh dah. Kalah dionang. Karena ulah sok dionang ngarana nu kieu mah. Da biasa ai sifat manusia mah kitu Bu, lamun ada kasusah keluh kesah, lamun dapat rezeki ngahep-hep. Pan dalam Quran nage kitu, innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu diciptakan keluh kesah. Wa idza massahu syarru jazua. Kalau ada masalah lulah. Naon deui atuh Bapak? Padahal nitah kadetek mere duit. Nah deh gitu. Tapi wa idza masahul khairu manua, kalau dapat kebaikan, dapat anugerah manua. Manua teh munuu. Munuu teh tina manua. Tina mana ayam nau munuu. Naon Pak? Manua teh cici ngahep he. Lamun keripu salembur apa? Lamun keur menang anugerah ngahep illal musallin. Nu tara kitu mah anu salat. Tuh, Pak. Salat itu membentuk sikap mental baik. Sikap mental yang tidak kikir, sikap mental yang tidak keluh kesah. Bu. Itu. Makanya kenapa harus sholat itu Bapak Ibu sekalian. Tuh kalau ada pembagian parzukuhum minhu wa qulu lahum. Lihat Bapak Ibu, ade ulah dicarekan nu hadir teh karib kerabat, orang miskin pas pembagian warisan, wa qulu lahum qaulan ma'rufa, ngobrolnya juga yang bagus. Ulah kena-kena dibere, ongkoh dibere dicarekan. Wa qulu lahum qaulan ma'ruf. Hapunten kapasihananangan sakit kahoyong nama ageng, tapi da ieu mah dibagi hatur lumayan. Wa qulu lahum qaulam ma'ruf.
Bapak Ibu sekalian, Rasulullah menyatakan, hati-hati Pak, sifat kasih sayang itu wajib ada. Pak, kasih sayang itu memang pemberian Allah, tapi kasih sayang juga hasil ibadah. Jadi kalau orang ahli ibadah bakal lahir sifat lembut. Memang ada pemberian Allah. Itu ujung-ujungnya gitu. Saya ucing, ulah ditajongan atuh. Gitu. Ayah Pak, ada orang yang lembut gitu. Tapi ada nanti kasih sayang aslinya itu hasil ibadah. Ini Pak. Kenapa harus milih pemimpin soleh, suami soleh, pasangan hidup soleh, bertetangga wal jarus soleh. Kalau ibu bapak mau pilih rumah, pindah wal jarus soleh. Perhatikan tetangga yang soleh. Kenapa? Karena yang soleh itu ada sifat lembut. Kalau dia tidak bisa memberi, maka dia tidak akan merugikan. Gitu. Ibu kalau punya suami, lamun teu bisa ngabagjakeun lahir, moal nyeri batin. Ieu mah keur mah ngabagjakeun lahir teu bisa, batin ge. Nah, orang soleh mah moal Bu. Orang soleh mah. Gitu. Makanya Rasulullah menyatakan begini dalam hadis qudsi Allah, Ana Rahman, aku adalah sumber kasih sayang. Ar-Rahman Ar-Rahim, Rahmanud dunya, Rahim Rahimul akhirah. Wahadihir rahmu, dan ini kasih sayang. Syakoktulaha isman min ismi, kasih sayang itu mengambil dari bagianku. Jadi seluruh orang pengasih penyayang itu diberikan oleh Allah. Makanya paman wasolaha wasoltuhu, kalau orang menyambungkan kasih sayang dalam hal ini kepada karib kerabat, maka aku akan memberikan kasih sayang itu. Tapi waman koto'aha, barang siapa yang memutuskan kasih sayang, bersikap kasar, maka kasih sayang itu tidak akan aku berikan. Gering Pak, aya jalma meni bengis eueuh rasa. Memang ada orang yang dicabut, geus dibunuh teh dicacag, padahal suami sendiri, istri gitu sudah dicabut rasa kemanusiaan. Ibu bapak, itu kalau melakukan maksiat ujungnya ke sana Pak. Gitu. Karena memang nanti inspirasinya dari setan. Makanya kenapa kita harus wajib ahli ibadah? Irhamu man fil ardi, sayangilah makhluk yang ada di bumi, yarhamkum man fis sama, nanti makhluk yang ada di langit akan menyayangimu. Nah Bapak Ibu sekalian, kemudian Rasulullah menyatakan, ada sahabat yang datang kepada Rasul, siapa orang yang mesti aku dahulukan berbuat baik kepadanya? Jadi prioritas kebaikan itu ditujukan kepada siapa? Kan kita wajib berbuat baik. Ini dari banyak orang itu nomor hiji siapa? Kata Rasulullah, umuka. Yang pertama ibumu. Kemudian siapa? Ibumu lagi. Kemudian siapa? Ibumu lagi. Jadi ibu kesabar hiji. Tilu ibu. Baru summa abuka, kemudian bapakmu. Jadi istri kudu sabriji. Istri mah hiji ngan ieu mah ibu, Pak. Gitu. Bisa adil tidak? Kalau tidak bisa adil, cukup hiji. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau takut tidak bisa berbuat adil, hiji, maka nu hiji teh ieu teh kabeh teu bisaeun adil. Tos, Pak, sok rame nu eta mah. Nah, setelah ibu, kemudian bapak, siapa lagi? Kalau ibu bapak sudah summal akrob pal akrob. Ini Pak, berbuat baik itu kepada saudara yang terdekat. Jadi setelah ibu bapak siapa? Adiknya ibu
bapak, bisa bibi, bisa uwa, bisa emang, ya kan? Kemudian kalau tidak ada terus yang lebih jauh, gitu, nyambung. Karena nanti bapak ibu sekalian, gitu, ya. Jadi ini menggambarkan bahwa berbuat baik itu bagusnya yang ada kaitan dekat dengan kita, Pak. Jadi kieu ulah nu jauh dibere nu deukeut. Ari bapak mah papanggih jeung tatangga. Komo awewe mah meuni suraseuri. Ari ka pamajikan sorangan. Nah, itu kan jadi kecemburuan, Pak. Itu. Jadi kebaikan itu memang harus yang terdekat. Maknanya sebetulnya semuanya, Pak. Apalagi yang terdekat, apalagi. Nanti ada ukuran, Bu. Rasulullah luar biasa nanti. Rasulullah ditanya, "Amma yadkhulul jannah minal a'mal wa yubayyi'u 'anin nar." Rasul, tunjukkan kepadaku amal yang bisa memasukkan ke surga dan menjauhkan aku dari neraka. Kata Rasulullah, ta'budullah, beribadah kepada Allah, wala tusyriku bihi syai', jangan berbuat musyrik sedikit pun, termasuk musyrik itu jauhi riya. Wa tuqimus shalat, dirikan salat, keluarkan zakat. Wa tasilur rahima, amal yang bisa memasukkan ke surga itu menyambungkan tali silaturahmi. Siti Aisyah bertanya, Rasul, bagaimana kalau saya kepada bibi? Ari ka bibi kumaha? Bibi teh saha? Raina mama. Kata Rasulullah, bibi itu innaha bimanjilatil umi, kedudukannya sama seperti ibumu. Jadi kalau ibu kita sudah tidak ada, bibi masih ada, posisinya sama seperti, maknanya wajib berbuat baik. Da boga bibi na ge teu bener. Ibu boro-boro ka bibi, kadang orang tua juga sikapnya tidak 100% kita ridhoi, betul tidak? Iya, dan memang gitu. Jadi borong orang lain, nanti kita juga mungkin kata anak kita, saudara kita kan gitu. Udah pilih saja yang baik mah, yang benarnya, jangan mikir kurangnya. Nanti kalau mikir kurangnya tidak mau berbuat baik. Jangankan ke orang lain, ke suami sendiri, istri sendiri, anak sendiri, kalau mikirnya kurang nanti menghalangi berbuat baik, keabusan setan itu teh. Makanya kata Rasulullah, wahai para suami, kalau engkau melihat sikap jelek istrimu, ayah Pak, sikap jelek dari istri kita? Ayah. Ibu, ayah sikap jelek dari suami? Kata Rasulullah, kalau engkau melihat sikap jelek istrimu, suamimu, jangan fokus ke jeleknya. Kenapa? Karena engkau mau menikah bukan melihat jeleknya, tapi melihat geus keluarga nu ditempo teh goreng, makana karareuh. Padahal nu nyababkeun kita menikah bukan melihat kurangnya, yang dilihat da cenajang putra emak teh da can bisa masak, wios. Datara kukumah wios. Baheula teh geus dibejaan eta teh. Nah, geus jadi mah diungkit-ungkit. Pan baheula mah Makanya kata Rasulullah, kalau engkau melihat pasanganmu jelek, ada sifat jelek, maka lihatlah kelebihan, dan itulah yang membuat engkau mau bersatu. Ulah fokus karena kurang. Ribut tidak berakhir sampai cerai, sampai berbuat yang di luar pri kemanusiaan karena fokusnya sama yang kurangnya. Fokus karena kurang, masa dadayana ge kurang, Bu. Leres teu? Lamun di wajah aya jerawatan, hiji fokus karena jerawat, seakan sawajah teh jerawat, padahal ngan hiji. Kayak gitu.
Jadi berpikir nanti harus bener, pakai agama teh didinya. Gitu. Siga Umar, aya sahabat mau curhat ke Umar waktu jadi presiden. Gitu. Pas dilantik presiden. Kan Umar itu tahu, Pak. Di ekspansi perluasan Islam itu di zaman Umar. Gitu. Kata Rasulullah, kalau ada nabi setelah aku, kalau ada nabi maka Umar. Inilah angduru sayatinal insi wal jinni qad farru min Umar. Aku melihat setan dari kalangan jin dan manusia buriak tepung jeung Umar mah. Ya Allah, ini kebabian model apa, Pak? Makanya Islam itu berkembang luas, perluasannya di zaman Umar. Jadi setan wae buriak. Makanya pas badai hijrah orang lain masuk selumputan, Umar mah terang-terangan, siapa yang ingin istrinya jadi janda, anaknya jadi yatim, tunggu aku di lembah anu karena saya akan hijrah ke Madinah. Batur mah susulumputan, menggambarkan hebatnya kepribadian. Nah, ketika jadi khalifah datanglah ibu-ibu, datanglah sahabat yang mau curhat karena punya istri nu cerewet jeung urang. Kumaha ek curhat ka khalifah cik. Pas dia mau masuk pintu kedengaran gitu. Perempuan kayaknya sedang menasehati nyarekan. Ditingali teh eta Umar keur dicarekan ku pamajikan. Ari di luar baragagah baragege, ari di imah ngeluh ya teh. Nah namanya teh ikatan suami terjadi ek curhat teh balik. Sugan teh Umar teh gagah di luar di dalam, di luar gagah teh di dalam. Satu saat ketemu dia sampaikan, wahai Umar saya pengen curhat tadinya. Karena berkait dengan sikap perangai istri, ternyata engkau juga ini di rumah mah diem, istrimu saja yang aktif. Itu kumaha itu teh. Kata Umar, ya ke istri mah harus begitu. Istri mah begitu, luar biasa jasanya. Kita tinggal makan, kita tinggal make, rumah sudah bersih, anak-anak kadidik, urang mangan mere duit. Gitu. Kan dia melampiaskan gitu ya masalahnya. Nya ka sahade ya lain ka salakina. Mah nyarekan salaki batur. Dia curhat urusan anaknya, urusan susahnya mendidik, susahnya umpamanya biaya, macam-macam kan gitu. Karena habis itu terobati. Karena pikirannya sumur dapur, kasur plus bujur budak. Muter. Kalau kita makan sambil kerja teh healing, lapar ngabaso. Istri mah muter, oh gitu ya. Tuh Pak, itu istri mah anggap we radio butut. Kan ari istri masih ganaon cenah Pak? Istri masih gageran, lalaki masih ga pestol. Makanya ulah dilawan. Bapak teh dor. Geus we tiarap Bapak. Bapak ngalawan di dor. Tiarap we Pak. Itu. Kayak geus beres kakarak Bapak cengkat. Beres mamah nganasehatan teh mudah-mudahan ulah manfaat. Da lain nasihat eta mengungkapkeun ka ke tah sih antep we Pak gitu. Ya, da memang kitu. Sugan teh nu kitu teh urang sahabat ge kitu. Memang itu mah romantika rumah tangga biasa Bapak Ibu. Tapi bukan dibiasakan artinya bahwa itu normal terjadi Bapak Ibu. Di sana nanti hadirnya agama.
hadirnya agamakeun we kurang eta mah atuh da meureun ka saha deui curhat teh leres teu gitu ya ka suamina atuh bebeja teh ini sagala dibejakeun si mamah mah ka saha atuh bebeja hoyong curhat dina Facebook kan bahaya. Nah Bu, jadi bibi itu tadi bimanjilatil ummi, seperti ibu. Nah ini lihat Pak, padilah berbuat baik kepada kerabat. As-sodaqatu ala miskin sodaqotun. Bersodakoh kepada orang miskin itu nilainya hanya sodakoh. Tapi wa ala dzirrahmi sodaqotun wasilatun. Tapi bersodakoh kepada karib kerabat yang ada kaitan dengan darah, satu itu sodakoh, kedua menyambungkan silaturahmi. Itu nilainya. Maka kenapa harus yang terdekat, yang terdekat itu, yang terdekat. Karena nilainya dua. Kalau miskin itu hanya sodako saja. Tapi ada orang miskin kebetulan masih ada karib kerabat, maka nilainya jadi dua. Bapak Ibu sekalian. Nah, Asma bin Abu Bakar pernah bertanya, itu berkaitan keinginan dia bersilaturahmi kepada ibunya yang musyrik. Jadi kan bapaknya Abu Bakar itu, ibunya itu dulu musyrik. Bolehkah bersilaturahmi? Kata Rasulullah boleh. Sil ummaka. Maknanya Bapak Ibu dalam urusan silaturahmi itu gitu, maka boleh kita bersilaturahmi. Apalagi masih ada kaitan dengan darah, walaupun akidahnya beda. Makanya kata Luqmanul Hakim gitu, kalau mereka mengajak berbuat musyrik maka tidak boleh diturut, tapi wasahibhuma fid dunya, dalam urusan kekerabatan wajib berbuat baik, garis demarkasinya kemusyrikan, tapi hubungan kekerabatan kemanusiaan tetap wajib, itu jangan terhalangi. Nah ini Bapak Ibu sekalian, al-adab ma'al aqarib. Nah kemudian sekarang kita teruskan Bu supaya cepat beres. Al-adab ma'al jiran, supaya sambung. Nanti minggu depan kita bicara adabul muslim wa hukukuhu. Al-adab ma'al jiran. Nah, kan tadi sudah makin jauh ya Pak ya. Sekarang karib kerabat, kemudian tetangga. Bagaimana adab kita kepada tetangga? Bapak Ibu, kalau mau punya rumah, kata Nabi, al-jaru qabla dar, perhatikan tetangga sebelum membuat rumah. Kenapa? Karena tetangga juga lingkungan berpengaruh. Berpengaruh tidak? Ya berpengaruh. Itu berpengaruh Bu. Kita tidak bisa memaksa anak kita tidak gaul, nggak bisa Pak. Leres tuh. Dikekang we di bumi nggak bisa. Mereka juga harus berinteraksi, gaduh rerencangan. Nah, kalau jelek itu pengaruhnya ada. Makanya nanti as-sahabatu tasyrikut tabi'ah. Bersahabat itu mencuri tabi'ah. Nanti bertetangga juga mencuri tabi'ah. Makanya kata Nabi, sebelum bangun rumah maka perhatikan tetangga. Nah, orang muslim itu, Bapak Ibu sekalian, itu dia paham, dia harus berbuat baik kepada tetangga, dan tetangga itu punya hak, dan dia harus punya adab yang bagus kepada para tetangganya berdasar ayat Quran, wabil walidaini ihsana wabidil kurba wal yatama wal masakin wal jaridil kurba wal jaril junubi. Tetangga dekat, tetangga jauh. Ayo tetangga teh sabaraha bumi itu teh? 40 ka kulon, 40 ka wetan, 40 ka kidul, 40 ka kaler. Jadi seberapa? Pan tetangga yang dekat, tetangga yang jauh. Itu. Dari tetangga.
Luar biasa Bu hak tetangga itu sampai Rasulullah dinasehati oleh malaikat Jibril, mazala Jibril yusini, tidak henti-henti malaikat Jibril memberikan nasihat kepadaku berkait dengan tetangga, hatta donantu annahu sayurisa, ya sayurisahu, sampai-sampai aku menganggap bahwa Jibril menyuruhku untuk menjadikan tetangga itu ahli waris. Padahal tetangga mah bukan ahli waris, menggambarkan kedekatan tetangga. Makanya ciri orang yang beriman, yang benar imannya itu ternyata dibuktikan bagusnya sikap kepada tetangga. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir, fal yukrim jaroh, maka muliakanlah tetangga. Bahasanya muliakan, berbuat baik gitu. Satu, Bu, bagaimana bentuk memuliakan berbuat baik kepada tetangga? Yang pertama, adamu adiyatihi biqaulin au fi'lin. Tidak boleh menyakiti tetangga baik dengan ucapan maupun perbuatan. Atau isyarat. Kumaha Bu isyarat nganyerikeun hate teh? Nyeri kene di tenggel, nyeri kene hate. Bu, nu nyeri mana? Tapi kalau yang dalam nyeri hate. Leres teu? Urang mah moal ngahampura da kasih eta kunaon? Meni nyeri hate tuh nyeri panjang. Panjang nyeri hate. Tuh, Pak. Kan nyeri hati mah teu tiasa diobat merahan ya. Jadi tidak boleh menyakiti baik ucapan, perbuatan, termasuk isyarat mungkin. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa benar iman kepada Allah dan hari akhir, fala yu'dizaroh, tidak boleh menyakiti tetangga. Tidak boleh. Wallahi la yu'minu, kata Rasulullah, demi Allah belum beriman. Wallahi la yu'minu, demi Allah belum beriman. Siapa Rasul yang belum beriman? Man huwa ya Rasulullah? Siapa yang belum beriman? Alladzi la ya'manu jarahu bawa'iqahu, di mana kalau tetangga belum aman dari gangguannya. Orang yang mengganggu tetangga itu tandanya belum iman. Aing ngaganggu teh kunaon? Nyetel tip meni tarik. Padahal tetangga tahu ada yang itu kan bisa mengganggu. Ya, apa? Ngadurukan leres, Pak. Ngadurukan hasupna ka rumah. Wah. Itu kan yang begitu harus diperhatikan. Bahkan pohon, Pak, kita punya pohon rambutan gitu, dahan teh sebagian ada yang masuk tanah bisa ngaganggu. Itu ngabala wungkul ari buahna tara di pasiang. Itu bisa masuk menyakiti. Jadi disebut belum beriman, Pak, di mana tetangga tidak merasa aman dengan kehadiran kita. Rasulullah pernah menjawab dia jadi ahli neraka. Jawaban ini Rasul sampaikan ketika ada yang curhat kepada Rasulullah. Rasul, inna pulanata tudkaru min kathrati sholatiha. Rasul, si ibu anu mah ahli sholat, Bu, ahli tahajud. Sebelum waktunya sholat saja dia sudah wudhu, ngamparkeun sajadah, make mukena tibra didinya. Ya, nunggu sholat. Ahli sholat. Wa innaha tasumun nahar. Kalau di siang hari dia saum. Wa taqumul lail, di malam hari dia tahajud. Tapi wahiyatu dizirona habilisaniha. Tapi hari-harinya dia senantiasa menyakiti tetangga dengan lisannya. Jawaban Rasul, hiyamin ahlinar, ahli neraka. Pak, hablum minallahnya bagus,
hablum minan nas jelek, salah satu jelek hablum minan nas itu jelek berlaku ke tetangga, sering menyakiti tetangga dengan lisan, masuk neraka. Makanya kata Rasulullah, aktsarun nasi dzanuban yaumal qiyamah. Nah, kebanyakan manusia berdosa pada hari kiamat, aktsaruhum kalaman fima la ya'ni, di mana ucapan yang tidak ada guna manfaat. Nu teu guna manfaat kayak jadi dosa, komo nu nganyerikeun hate. Makanya apa bedanya orang yang pinter dan yang bodoh? Orang yang pinter mikir heula baru ngobrol, orang yang bodoh ngobrol heula baru mikir. Ieu ngobrolna di medsos Pak, makanya dihapusan. Saya ngahapusan ya. Mikir dulu. Tuh, ini Pak, yang pertama, Bu, adab kepada tetangga tidak boleh menyakiti. Yang kedua, al-ihsanu ilaih. Adab kepada tetangga yang kedua, berbuat baik kepadanya. Berbuat baik. Wajib bagi kita memberikan pertolongan kalau dia meminta. Wajib bagi kita untuk tutulung kanu butuh tatalang kanu susah. Wajib bagi kita untuk menengok kalau sakit. Wajib bagi kita mengucapkan selamat kalau dia berbahagia. Bapak kamari nikahkeun nya, sanes nikah deui bapak nikahkeun putra pannya. Selamat Pak, mudah-mudahan keluarganya sakinah mawadah marohmah, lahir murang kalih anu saroleh. Itu Bu, ucapkan selamat. Ieu mah tetangga meuli mobil ngan dipelong we wungkul. Aya anu dipelong we wungkul. Menang nganyuk nganyuk ge urusanna nu mayarna urang mah gitu. Tetangga beli kulkas hate urang nu panasna. Nah ini berarti sudah nggak beres nih hatinya Pak. Jadi tetangga bahagia, kita ikut berbahagia gitu Bu. Si eta mah da urang meuli motor meuli mobil suga nanya taros itu Pak, mobil teh meuni sae nya kitu we wungkul. Itu bungaheun gitu oge. Sabaraha hargana tos we Pak. Ieu mah teu ditanya-tanyakan kieu ya wungkul tiga jauhan. Gitu. Jadi kalau orang tetangga dapat kebahagiaan, kita ikut mengucapkan selamat. Dan kita juga ikut bersedih kalau dia mendapat musibah. Dan kita menolongnya kalau dia membutuhkan. Bu, tetangga itu perannya penting. Ibu kalau punya saudara ya, dokter tapi jauh, ketika keluarga kita sakit jam 12 minta tolong ke saudara kita dokter tapi jauh atau ke tetangga? Ke tetangga. Ibu bapak punya saudara pemadam kebakaran, bukan pemadam kelaparan. Eta mah di Tasik, warung nasi pemadam kelaparan. Pemadam kebakaran. Satu saat rumah terbakar, minta tolong ke saudara kita yang pemadam di jauh atau ke tetangga? Ke tetangga. Ibu lamun diudag anjing edan, minta tolong ka saha? Nya sorangan. Anjing edan. Mau nya ka tetangga. Di jalan. Tuh Bu, tetangga perannya luar biasa. Wa yabda'u bisalam. Awali ke tetangga mengucapkan salam. Ulah hoyong ditaros wae. Assalamualaikum kumaha darama. Kitu we. Gitu. Hade goreng ku baso. Baso. Basa. Atuh. Ngobrol we gitu. Ya. Gitu. Wa yulinu lahul kalam. Ngobrol dengan tetangga harus lembut. Ulah ngagas. Ya. Karena ngobrol sakitu lembut dengan tetangga. Bahkan Bapak Ibu sekalian, kalaupun tetangga punya kekurangan, kekurangannya kita tutupi. Kalau dia membutuhkan air, maka kita beri tolong air. Tos seep cai di abdinya. Soal tuh nyanak ti abdi tah.
ngan kewe ukur sabarahaeun tekadah bungke tetanggana ge surti ai 1 ember 2 ember make lami-lami ting aduh gitu. Jadi harus peka ke tetangga gitu. Makanya kata Rasulullah, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, falyuhsin ila jarah, maka berbuat baiklah kepada tetangga. Aya tetangga teh budakna nangis we. Kunaon karunya sumpingan ku ibu kunaon putra teh muhun ieu teh kunaon abi teh tos dikukumaha ieu teh damang-damang. Manawi lebet angin Bu. Sok dikerok. Manawi itu ibu bisa memberi bantuan minyak telon dan sebagainya itu ya, jadi peka itu Bu. Yang ketiga Bapak Ibu sekalian urang bereskeun salit deui. Yang ketiga apa ini adab kepada tetangga, ikramuhu bi isnadil ma'ruf wal khairi ilaihi, memuliakan tetangga dengan cara tetap berbuat baik kepada mereka. Makanya kata Rasulullah, ya nisa al muslimat, wahai istri-istri orang muslim, la tahkironna jarah, tidak boleh menyepelekan tetangga walaupun kau hanya mengirim tetanggamu kuku kambing. Bu, dikirim sayur kuku domba. Maknanya kalau punya rezekinya hanya begitu, jangan dianggap sepele. Maksudnya apa yang kita miliki kirimkan. Jangan daerah tuh ngirim teh. Gaduh ge lalab. Gaduh ge cengek. Ih, nu resep bala-bala mah eta teh. Gitu. Kadang menurut kita biasa, menurut tetangga mah luar biasa. Gitu. Kan kata Rasulullah, Bapak Ibu sekalian, saling mengirim hadiah tahabu, nanti engkau saling mencintai. Saling berkirim hadiah sesuai dengan kadar kemampuan. Makanya ya Abadar, idza tabahta marokotan fa'aktsir ma'aha wa ta'ahad jironak. Bu, kalau masak seueur naonna? Caina kirim tetangga. Nu dikirim naonna? Bahasana naon teh? Ulah milara. Ieu mah asa seungit sop iga. Ngan seungit nawe wungkur, ari bukurna teu bukur ge atuh caina. Ieu mah seungit teh ngan naon? Asin. Duh iya. Itu sugan bukurna minimal ulah mila Islam apa? Perasaan ge dijaga. Perasaan. Nah, sekarang Ibu, Bapak, kalau punya tetangga sementara makanan kita terbatas. Ieu teh ngirim teh ieu teh paling ge sakeresekeun hiji ari tetangga aya sabar hiji aya 2 3 kedah kasaha ngirimna. Itu pertanyaan Siti Aisyah. Gitu. Innali jarian, saya mempunyai 2 tetangga. Pak ilayya ayyuhuma ahda, kepada siapa saya harus memberi hadiah. Ieu teh nu dikirim teh saalit tapi tetangga aya 2. Kata Rasulullah, Bu ngukur siapa yang mesti didahulukan, ila aqrabihima minka baban, yang rumahnya paling dekat pintu rumahnya dengan pintu rumahmu. Jadi diukur heula Pak. Nah, kadieu mah 3 meter, kanu itu mah 5 meter, nah kanu 3 meter. Pak, sampai begitu. Nah, termasuk Bapak Ibu, ini termasuk berbuat baik kepada tetangga itu tidak boleh dihalangi kalau tetangga kita mau nyampaikeun barang di tembok kita. Pan di lembur mah geuning Pak batasna teh ngahiji leres teu nyampaikeun naon?
popoean atau napi kayu banyaknya can digunakan gitu karena ulah nu kitu wae ulah jadi masalah ieu kana tanah urang keuna teu data digunakeun ieu gitu Pak itu bahkan Bapak Ibu kalau satu saat gitu kita mau menjual barang menjual tanah itu bagusnya maka sampai tawarkan dulu kepada tetangga. Oh tos diisal geuning abi terang abi peryogi. Geuning teu ngobrol atuh pan bapana ge teu nawaran. Sampai begitu Pak. Ya. Bisi kagok nolaknya. La yamna'anna ahadukum jarahu tidak boleh menghalangi salah seorang tetangganya doa osbatan pijidarihi menempelkan kayu atau apapun di dinding rumahnya. Cik nu kitu-kitu wae ulah jadi masalah. Man kana lahu jarun barang siapa yang punya tetangga terus itu tetangga pihaitin gitu ya aw syarikun pala yubayi'uhu hatta yu'riduhu alaihi tidak boleh menjual kecuali ke tetangga terlebih dahulu Pak. Sampai gitu Pak kata tetangga teh. Pak Bu ini dua lagi kalau ingin tahu tabiat sebenarnya kata Rasulullah maka tanyakanlah kepada yang terdekat gitu panpa lamun kampanyenya caleg gitu ka batur mah meuni eta teh kanu deuketna kitu teh sifatna kitu teh kata Rasulullah yu'raful muslimu nafsahu idza kana qad ahsana ila jiranihi aw asa ilaihi yaqulu Rasul untuk mengetahui tabiat asli setiap orang maka kata Rasulullah idza sami'tum yaquluna qad ahsanta faqad ahsanta kalau engkau ditilai oleh tetanggamu terdekat engkau orang baik maka engkau pasti baik gitu tapi wa idza sami'tum yaquluna qad asata faqad asata tapi engkau kalau ditilai oleh orang terdekat tetanggamu bahwa engkau orang jelek engkau asli orang jelek Pak jadi tabiat orang itu tidak bisa ditutupi dimanipulasi dengan orang terdekat sanupang apana karena tabiat salaki istri punya tetangga sanupang apana karena tabiat istri salaki saya sering menyampaikan tabiat orang itu bakal muncul salah satu di antara tiga hal salah satunya kalau kita sering bergaul dengannya bakal apal aslina sehari dua hari majaim iya kan Bu itu bertamu majaim tapi lama-lama sifat asli tidak bisa ditutupi tidak ada orang yang mampu mempertahankan tabiat asli dalam jangka waktu lama kunaon kudu milih nu soleh kesalamanya dia baik orang soleh mah itu Pak aslina bakal keluar nggak mungkin nu koret bakal keluar kapa majikan ke koret nu sahau kedua bakal gitu lahirlah KDRT kekerasan dalam rumah atau kurang duit ribut terus kakarak papangantenan mah wios atupat dua artos malah itu ya kita mah sehidup semati kau mati aku hidup bagus jalan mah boro-boro leres tabiat asli muncul Pak makanya untuk mengukur seseorang bagaimana kata tetangga yang paling tahu baim itu siapa yang paling tahu istrinya siapa ya itu ya kita tidak bisa menilai itu ya makanya bab sholat malam Pak dalam hadis itu rata-rata disampaikan oleh istri Nabi salah satunya Aisyah gitu maka Rasulullah yajidu fi Ramadan wala fi ghairihi Rasul tidak pernah menambah di bulan Ramadan atau di luar Ramadan sholat malamnya lebih dari 11 rakaat siapa Siti Aisyah terakhir Bapak Ibu sekalian bagaimana kalau kita diuji dengan tetangga yang jelek ingin buka tetangga teh aduh ya
geus lada we mah. Kumahanya boga tetangga teh itu aduh. Iya, Pak. Kata Rasulullah, kalau kita diuji dengan tetangga yang jelek, falyasbir alaihi, sabar. Wasta'inu bis. Kenapa harus sabar? Iya sabar, Pak, sabaran. Nah, sabaran. Tapi Rasul ada sahabat, Rasul saya sudah sabar dengan tetangga yang perangainya jelek. Si eta mah sakitu abi baik ge jelek we, abi sabar sakali, 2 kali, 3 kali. Tanu katilu nu kaopat geus nista maja. Nah, memang abi kedah sabar keneh gitu Rasul. Pak, ini kasus ini zaman Nabi. Kasus lamun aya tatangga geus nista maja geus disabaran hese wae di kukumaha hese maka bentuk protes, maka kata Rasulullah, Bapak Ibu sekalian, bentuk protes kaluarkeun barang maneh teu di jalan hareupeun tatangga maneh. Nanti kan banyak orang-orang kunaon ieu teh aya naon eta abdi teh kata tatangga kieu. Nanti tatangganya keluar hapunten muasa kali-kali deui candakan deui barangna ngahalangan gitu. Sampai gitu, Pak. Tapi bukan ini yang harus diamalkan. Nomor 1 apa? Sabar. Boga tatangga goreng erek kitu urang ke nende naon tadi hareupeun imahna. Yang diperintah bukan itunya, Bu. Apa? Sabarnya, sabar kayak obrolkeun atau gitu, obrolkeun ka pihak RT RW musyawarah. Dapat kalau orang ke kita jelek ke yang lain juga jelek pasti gitu. Hukumnya begitu. Kalau dia baik ke kita ke yang lain juga baik. Hukumnya begitu. Makanya Bu, moal disebut sabar lamun teu aya masalah. Moal disebut pahlawan lamun teu aya masalah. Moal disebut sukses kecuali kalau dia mampu ya gitu membebaskan dari hambatan. Sabar itu memang harus ada tantangan. Salah satunya di hidup bermasyarakat mah adalah tetangga yang attitude-nya utamanya, yang akhlaknya kurang bagus. Padahal urang teh tos ngelehan. Leres teh tos sabaraha kali. Bapak Ibu, kuncinya kesabaran dan tentu komunikasi gitu, Bu. Komunikasi gitu ya. Dengan cara itu mudah-mudahan. Wallahu alam bishawab. Demikian yang bisa disampaikan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Mangga. Mohon anu di rumah sakit nu udur sa Ibu Linda nyuhun pidoana di ICU penyewat naon, Bu? Di RSUD. Minta doanya mudah-mudahan satu diberikan kesabaran dirinya, kesabaran keluarga yang ngurus. Mudah-mudahan yang kedua penyakit ini jadi jalan diangkatnya derajat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga mudah-mudahan cepat sembuh gitu. Didoakan, Bu, mudah-mudahan cepat sembuh. Allahumma shfi antas sapi la safiya illa antas sifaan la yughadiru suqama. Mangga aya pertanyaan. Punten Pak Ustad, bae pertaosanana painten lepas tina materi ayeuna. Perkawis kautamaan berjamaah. Upami nguping adan, orang kudu siap buru-buru ke masjid. Ayeuna kautamaan anak nu ditaroskeun sami anu berjamaah tapi di musola atau napi di masjid alit atau napi di masjid jami gitu istilah sakitu panginten. Bapak Ibu, memang sholat itu afdolnya berjamaah. Kenapa? Sholatnya sama, gerakannya sama, rokaatnya sama, tapi nilai berjamaahnya berbeda kalau dengan munfarid.
Itu sholatul jamaati afdalu atau tubdalu min sholatil fadhi bisab'i wa isrina darajah. Sholat berjamaah lebih utama derajatnya sampai 20, ada yang 25, ada yang 27. Bu, satu tambah satu berapa? 2. Lamun dalam sholat berjamaah 1 tambah 1 27. Kalau kita sholat sendiri 1, tapi tambah 1 lagi jadi 2. Tapi Bapak Ibu, sholat berdua lebih bagus ketimbang sholat sendiri. Tapi sholat bertiga lebih bagus ketimbang berdua. Tapi sholat berempat lebih bagus ketimbang bertiga. Tapi sholat berlima lebih bagus ketimbang berempat. Sholat dengan jumlah jamaah yang lebih banyak lebih bagus ketimbang sedikit. Itulah kenapa kalau disebut afdol itu di mana? Ya di Masjid Jami teh eta ada hadis. Karena berkait dengan jumlah jamaah yang lebih banyak lebih bagus. Pak, kalau lebih banyak berarti satu, dakwah itu berhasil. Dakwah itu berhasil sehingga jumlah jamaah itu banyak. Ini Pak, jadi nanti masjid ini mudah-mudahan sedikit-sedikit kita upayakan bahwa sholat berjamaah teh pinuh Pak. Jadi standarnya gimana berjamaah pinuh Pak? Lamun warga di sa masjid di sa RW seberapa? 3 naon? Oh 3 masjid. Berapa orang? Bukan. Kalau warganya laki-laki berapa orang? 60 orang. 60 KKT sabara masjid, sa masjid. Sa masjid, Pak. Kalau masih 2 sa RT, eta teh berarti sa masjid lah gitu ya. Kalau 60 berarti mestinya target ka masjid teh 60 orang. Lamun kakarak 40 teh belum mencapai target. Polanya gitu. Di urang mah ieu nu salembur teh aya 400. Mun geus 100 teh di dieu mah walah pinuh 100. Padahal 300 tara ka masjid. Polanya gitu, Pak. Polanya. Jadi berpikirnya jadi jumlah masyarakat di sana yang muslim itu jadi target dakwah. Sehingga kalau tadi kenapa Masjid Jami? Karena lebih banyak, satu lebih afdol, berarti itu dakwah teh berhasil, Pak. Dakwah teh berhasil. Gitu. Bagaimana ini Pak Ustadz seueur masjid ieu teh gitu. Ya, masjid ieu lamun itu ditinggalkeun sadayana ka dieu nu itu kok itu kosong gitu ya. Itu mah untuk memakmurkan silahkan. Nah itu juga tidak disalahkan. Memang di Indonesia mah Pak sungguh terlalu lamun teu diareusian karena membangun masjid paling mudah. Boga artos aya tanah bangun. Gitu. Kalau di negara lain ada aturan jarak, aturan pemerintah langsung. Itu kayak di Malaysia. Di urang mah anugerah luar biasa, tinggal mungkin mau ke masjidnya. Wallahu alam. Ustaz Salid, Ustaz. Ya. Bismillah. Tadi silaturahmi Ustaz, ada peribahasa air susu dibalas dengan air tuba. Jadi kita di silaturahmi, di saudari itu kan ada yang miskin, ada yang kaya. Nah, ternyata yang ngerti itu orang yang miskin, silaturahmi kepada orang yang kaya, saudara kita itu ya. Tapi dibalas dengan kejelekan, hinaan gitu kan. Nah kita itu apa kita terus jangan berputus asa terus harus bersilaturahmi atau diam selalu mendoakan kebaikan untuk dia gitu Ustaz. Nah terus yang selanjutnya lagi yang dimaksud silaturahmi itu kan padilannya untuk memperanjakan umur dan banyak rezeki. Nah arti umur itu umur kehidupan apa umur saudara atau umur apa hubungan saudara gitu Ustaz. Terima kasih. Ya Ibu, ini 2 pertanyaan dari Pak Kin. Yang pertama, bagaimana sikap kita bersilaturahmi kepada yang kaya tapi kita dilecehkan, tapi kita dihina. Apakah diam atau melawan? Ya Pak. Bapak Ibu gitu. Itulah. Jadi tadi Pak, satu, ketika kita silaturahmi kita mas sedang melaksanakan perintah Allah. Sedang melaksanakan perintah Allah, di mana saudara kita siapapun dia, strata ekonomi sosial bagaimanapun, kita datangi, kita silaturahmi. Bahwa di antara saudara kita ketika kita bersilaturahmi meresponnya dengan negatif, komo nu miskin maka nu beunghar masih kayak mentah.
Gitu. Memeh datang ya ke we. Wios Pak. Gitu. Dah bebas orang mah curiga. Cuman kita mah melaksanakan Bapak ketika kita ibadah. Tadi kan silaturahmi itu ibadah kepada siapapun up to you, terlepas dia. Tugas kita mah melaksanakan perintah. Pak, dalam kehidupan jangankan berbuat jelek, berbuat baik saja terkadang diterima jelek. Laras tuh Pak. Jadi oleh karena itu tidak boleh kita putus asa. Teruskan saja. Apakah kita melawan? Jangan Pak. Lamun melawan sama jeleknya. Idfa billati hiya ahsan. Tolak kejelekan dengan kebaikan. Fa idzal ladzi bainahu wa bainahu adawah ka'annahu waliyun hamim. Seolah-olah walaupun dia memusuhi kita, seolah-olah bagi kita tidak ada masalah. Tadi dia bedana ahli ngaji jeung nu tara ngaji. Dibuktikan Pak lamun teu aya saudara kitu mah can katingali hasil ngaji tos sakitu. Ulah ka mana pikirannya begitu Pak. Jadi mikirnya teh oh da diuji ku Allah, betul kan? Ketika kita nyebut iman ingin baik pasti ada ujian Pak. Urang teh hoyong sabar sokera datang ka imah teh ieu teh nu nguji sabar teh teu pamajikan budak ya. Teu budak tetangga motor ya teh. Iya aya we Pak. Memang begitu Pak. Yang kedua pertanyaan yang kedua, apa makna panjang umur dengan Pak kan silaturahmi itu ngajembarkeun rezeki, manjangkeun umur. Bapak Ibu, pertanyaan ini pernah ditanyakan oleh sahabat ke Rasulullah. Rasul gitu, kalau saya bersilaturahmi hal unsia ajalu, apakah usia saya umurnya bakal panjang tina 60 jadi 80, nu 80 jadi 100, apakah itu makna silaturahmi? Kata Rasulullah, bukan itu makna silaturahmi, bukan panjang umur kuantitas, bukan. Sabab umur mah diukur napas di alas. Kalau datang waktunya nggak bisa dipanjangkan, nggak bisa dipendekkan walaupun 1 detik. Apa tuh makna panjang umur dengan silaturahmi? Takunur rajulu dzurriyyatus sholihatu yad'una lahu min ba'dihi. Engkau bisa mendidik anakmu jadi soleh dengan kesolehannya, mendoakanmu setelah engkau tiada. Jadi panjang umur teh memanjangkan kebaikan kita, nyambung kepada anak-anak kita. Makanya tadi di awal disampaikan si Kan'an itu bukan anak Nabi Nuh, putus silatu karena kebaikannya hanya sampai Nabi Nuh. Panjang umur teh panjang ibu bapak ahli masjid, anak-anak ibu bapak soleh jadi ahli masjid, itu panjang umur. Ibu bapak ngebangun masjid, ikut mewakafkan, kita didik anak-anak kita, merawatnya, memakmurkannya. Ibu sedang memanjangkan umur, nanti anaknya turun ke anaknya terus Pak, jadilah sambung menyambung menjadi itulah. Qulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.